Kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM selaku dosen Magister Hukum UNESA Unsuri dan AUI Kuala Lumpur Malaysia serta alumni Fakultas Hukum UII Untak dan Universitas Narotama Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik, sehat ya Prof ya. Saya dengar-dengar Prof Wibowo juga sekarang sedang menjadi kuasa hukum dari Harvey Mois ya Prof ya? Iya. Oke, selamat ya Prof. Kita doakan semoga prosesnya berjalan sampai selesai dengan lancar. Amin. Dan di studio juga sudah hadir teman-teman dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan Unitomo yang nanti juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Dan kami himbau untuk pemirsa Surabaya TV, Anda juga dapat berkontribusi untuk langsung bertanya-tanya atau hanya sekedar memberikan tanggapan dan komentar dengan cara menuliskan komentar Anda di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh Prof Bowo di segmen ketiga. Nah, Prof Bowo, kita berbicara tentang gugatan sengketa hasil pemilu, terutama gugatan hasil pilpres bukanlah hal baru. Sejak tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menangani sengketa hasil pilpres, dan untuk pemilu tahun 2024 ini, pasangan kubu 01 dan 03 yang mengajukan gugatan ke MK. Kalau menurut Prof Bowo sendiri, tentang masalah ini seperti apa? Ini yang mulai sudah satu hal yang mulai memanas ya, sampai menghadirkan ya toh banyak saksi ya Prof? Saksi yang lain ya, ada saksi ahli atau saksi fakta, ada data, ada petunjuk ya. Nah ini saksi-saksi yang lain yang diminta khususnya pada pemohon, pada yang mulia Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri. Itu kan merupakan satu bagian yang sangat menarik sekali, yang sangat panas sekali, dikarenakan apakah ada korelasinya ya tentang hubungannya dengan permohonnya ya kan, dengan petitumnya. Kalau nggak ada korelasinya otomatis ditolak, tapi ini dihadirkan. Kenapa? Ya hubungan dengan adanya bansos, uang dari mana, bagaimana, kan itu. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, kan ada Menteri Koordinator tentang ekonomi ya toh. Iya Prof. Ya, semua dipanggil semua. Jadi supaya apa? Nah, apa yang menjadi imit-imit dari masyarakat ini supaya dibuka dan terbuka, dikarenakan sidangnya itu adalah memang terbuka. Jadi tidak bisa dihalang-halangi apapun bentuknya, dan itu pun menteri. Jadi kalau menteri ya itu otomatis MK ya mesti ada tembusan dong. Nah, 7 menteri siapa, A, B, C, D, katakan 4 menteri, mesti tembusan, jadi presiden tahu. Nah, apakah itu tugas kah, ada tugas, atau sudah diketahui, atau dan sebagainya, tapi yang jelas datang. Berarti setiap proses hukum, ya khususnya MK, itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Jangan sampai ketika belajar di MK itu harus intelek, harus benar-benar orang yang punya satu ilmu khususnya masalah administrasi, tata negara, pokoknya teori hukum dan sebagainya harus mengetahui semua, dan ada perbandingan semua harus tahu. Jangan sampai kita bicara persoalan ini hanya di pengadilan pada umumnya, ini nggak bisa. Nanti apa? Nanti kalau ditegur akan dilihat semua, dikarenakan sidang di MK itu sudah menjadi salah satu masyarakat atau rakyat Indonesia tahu. Hati-hati, tidak semudah apa yang dibayangkan, yang seperti pada umumnya ketika ketika menyampaikan sesuatu bahasa yang kurang, menaikkan bahasa nggak pas, bahasanya kurang, bahasa yang intelektualnya kurang, ini akan dilihat oleh masyarakat umum pada umumnya. Jadi hati-hati, nggak semudah apa yang dia bahasanya wah begini nggak bisa, harus tenang dan santun, dan bahasanya itu sederhananya bisa ditangkap ya toh. Nggak usah bicara yang mulu-mulu, asalkan apa yang menjadi katakanlah permohonannya harus memang konsisten apa yang dimohonkan, dan jawaban konsisten sama jawabannya, sehingga nanti mengarah kepada ahli, pada saksi lain, pada saksi fakta, itu biar didengar dulu, baru nantinya ketika diberi kesempatan untuk bertanya baru. Kalau tidak diberi kesempatan bertanya, jangan nyelah gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti ada suatu teguran. Kalau teguran itu berarti apa? Sudah nggak
apa ya, nggak level itu loh. Harus memang level, bener-bener level. Soalnya apa? Soalnya kalau nggak pengalaman di MK itu jangan nggak sana. Harus memang menguasai benar-benar tentang masalah bagaimana proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Demikian Mbak Iyo. Oke, Prof. Tadi Prof Bowo sudah sempat mention ada 4 menteri yang dipanggil, dan yang hari ini dipanggil sudah ada Mensos, Tri Risma hari ini, dan juga ada Menko Menteri Keuangan. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat, Prof, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan sebetulnya dana anggaran untuk bansos ini tidak ada jauh perubahan antara 2023 dan 2024. Seperti yang dituduhkan oleh 01 dan 03 bahwasannya ada dugaan bansos itu dipolitisasi untuk memenangkan paslon 02. Kalau menurut Prof Bowo sendiri seperti apa? Itu kalau bansos apapun bentuknya harus ketika mengeluarkan ya berhubungan dengan keuangan harus izinkan DPR kan sebagai salah satu ya merupakan bagian dari rakyat untuk mengontrol dan mengawasi tentang proses keuangan. Jadi apakah itu sudah ada satu yang berhubungan keputusan antara pemerintah dan DPR kan begitu. Itu harus. Nah itu nanti semua harus mengetahui apakah bisa nggak uang negara itu bisa dikeluarkan tanpa adanya keputusan. Nah, keputusan yang buat keputusan itu harus antara DPRI maupun dari pemerintah. Nah itu baru ketika cetok baru bisa. Itu hal-hal equal menyangkut ketatanegaraan atau kenegaraan atau masalah keuangan. Apapun itu adalah uang negara, nggak bisa tanpa persetujuan, nggak bisa. Menurut pendapat saya demikian. Oke, jadi anggaran yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan itu terlebih dahulu sebelumnya harus melalui persetujuan dari anggota Dewan, Ya, betul ya, Prof? Triliunan ya. Oke, nah dengan adanya anggaran-anggaran yang dicurigai itu, tapi kan sebelumnya sudah ada pengajuan, lalu sebelum sudah digelontorkan sebetulnya kan sudah dipersetujui oleh anggota Dewan, dan anggota Dewan dari fraksi terbanyak itu kan justru dari PDIP, Prof. Lalu yang dicurigai sebetulnya apa, Prof? Ya, dicurigai ketika pengeluaran itu dianggap tidak ada persetujuan, tidak ada diketokan itu, bahwa dianggap loh ya. Padahal apakah itu menurut pandangan saya nggak mungkin kalau uang itu triliunan. Nah itu nantinya makanya itu dipertanggungjawabkan pengeluaran dana yang begitu besar. Oke, baik, itu tadi tentang anggaran untuk bansos. Kalau dari Menteri Sosial sendiri, Bu Tri Risma hari ini itu yang ingin dijelaskan di sidang MK itu sebetulnya apa, Prof, permasalahannya? Oh, berarti dia harus tentang masalah berhubungan dengan adanya prosedur-prosedur, tentang masalah kewenangannya, tentang masalah yang berhubungan dengan tupoksinya. Atau juga ada kaitannya dengan waktu kemarin Presiden bagi-bagi bansos, Prof? Nah, itu berhubungan dengan sekali itu sebetulnya. Nah, berhubungan apa? Tentang domina. Apa sih tanggung jawab dan itu ya? Tentang Menteri Sosial itu apa saja sebetulnya? Itu harus jadi berhubungan tentang kewenangannya. Tentunya kewenangannya saya adalah sebagai Menteri Sosial adalah A, B, C, D, E, F, G, ya, I kan itu. Harus dijelaskan dulu. Tentang kewenangannya dulu. Baik, Prof. Dari sidang MK yang kemarin, Prof, kita melihat ada saksi dari kubu 01 membawa beras, kantong beras itu bergambarkan Prabowo Gibran. Nah, itu kita mempertanyakan itu sebetulnya bansos dari pemerintah atau bukan. Dan kalau memang itu betul-betul bansos dari pemerintah, Prof, cara pembuktiannya seperti apa? Apakah saksi itu betul-betul membawa barang yang layak dijadikan bahan bukti atau jangan-jangan dibuat sendiri, Prof, nanti? Itu semua harus memang membuktikan ya. Ada di dalam aturan hukum acaranya memang dalam pasal 44 ya, itu ada bukti, boleh asalkan bukti itu bisa dipertanggungjawabkan ya, jangan hanyalah itu hanyalah katanya harus dipertanggungjawabkan apakah memang demikian. Nah berarti apa kalau ada hubungannya dengan TV, nah, hubungannya dengan viral, hubungannya dengan YouTube, itu kan ada kan, didengar di sana, semua didengar dan diperlihatkan itu. Nah kalau memang iya ya, tentunya ya enggak boleh dong. Kalau itu ya,
Kalau apalagi ada gambarnya, berarti mengaruhi juga. Mengaruhi apa? Karena di MK itu hakim itu membuat undang-undang. Ya, ingat loh ya, katakan dia mengukir undang-undang, dia memutuskan undang-undang. Jadi salah benar itu tergantung nanti putusan hakim. Ingat, ini hakim MK loh ya. Ini bukan hakim yang bisa diajukan upaya banding, upaya kasasi, upaya PK, tidak bisa loh ya. Ini yang bahaya sekali. Oke. Kalau sudah putusan, ya otomatis ada nanti diulang lagi tentang pemilu, atau diskualifikasi, semua tergantung hakim. Filosofisnya, aspek hukumnya, teori hukumnya, persoalan data-datanya, semua itu tergantung pada hakim. Nah, itulah makanya hati-hati. Kalau sudah diputus, sudah masuk lembaran negara, berarti semua harus memang mematuhi. Jadi bukan mengikat ke dalam, tapi mengikat keluar ke dalam arti membuat suatu undang-undang. Jadi undang-undang inilah bukan hanyalah undang-undang yang dibuat oleh DPR maupun dari eksekutif atau yudikatif, pemerintah maupun DPR. Tapi undang-undang itu bisa dibuat oleh sekarang 8 ya. Kebetulan Anwar Usman ya, hakim MK-nya kan tidak boleh. Sudah tidak boleh ikut ya, Prof? Lagi hanya 8 yang ngetuk. Jadi itu agak susah ya. Ketika diketuk, jadi ini gini. Ada dissenting, ada kongres. Katakanlah, oke, 4 ini susah ini nantinya. 4, oh dia dissenting, ini membenarkan, ini memutuskan. Nah ini berat. Kalau dulu 4-4, satunya berarti menang. Keputusannya di ketua, tapi sekarang ini imbang. Jadi 4-4 ini, kalau 4-4, jadi bagaimana nanti keputusannya ini? Bagaimana keputusannya? Tahan dulu, Prof. Nanti kita akan lanjut jawabannya di segmen kedua, tetap di Hukum di Mata Bowo. Penyakit mata dan radang sendi bisa terjadi pada siapapun, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Jika Anda terserang penyakit tersebut dan tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi, sehingga menyebabkan kerusakan mata hingga kebutaan dan gangguan sendi hingga kelumpuhan. Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa harus menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Saat ini, kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal Mr. Hari S tanpa operasi mata, tulang, dan sendi yang berada di Jalan Raya Gunung Sari, nomor 196, depan SPBU Surabaya, nomor telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini mampu mengatasi katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Selain itu juga dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi, osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya. Hanya dengan beberapa kali pengobatan mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Pengobatan pertama sedikit berkurang untuk keluhan, dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Saat ini sudah banyak pasien yang merasakan keampuhan terapi herbal Mr. Hari S, tulang dan sendi. Setelah saya melakukan pengobatan mata, baru 2 kali saya laksanakan pengobatan herbal Mr. Hari tanpa operasi
sekarang alhamdulillah mata saya sudah berangsur-angsur sembuh. Apabila terkena sinar cahaya, sekarang mata saya sudah tidak sakit dan tidak berair lagi. Selama 3 kali pengobatan, gejala nyeri sendi yang saya alami itu tidak saya rasakan lagi dan saya dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Kesehatan Anda adalah prioritas bagi kami. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi Herbal Mr. Hari S, mata, tulang, dan sendi. Dengan layanan yang berkualitas, dengan hasil yang memuaskan. Tuh, kita belum kompak sih. Minuman baru nih, OkiKlik. Vitamin B dan guarananya bikin kita semangat. Klik bareng! OkiKlik, sobat paling klik. Di sini aku dapat banyak banget pengalaman, habis itu pengetahuan baru tentang public speaking dan juga news anchor. Dimana ini tuh di bidang yang aku suka juga. Terus aku ada dapat tapping news anchor, itu juga pengalaman banget buat aku karena itu baru buat aku. Jadi seru banget di sini. Dapat teman-teman baru juga. Ya, selama 2 hari ini saya ikut pelatihan public speaking ini cukup membantu karena saya jadi orang yang lebih percaya diri lagi. Saya juga punya pengalaman baru di sini dan saya bisa lebih mudah untuk bersosialisasi. Oke, jadi untuk 2 hari ini tentunya seru banget. Pengalaman yang bisa aku dapat itu dapat teman baru, dapat pengetahuan baru, dan dapat pengalaman baru tentunya. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, tadi sudah sempat singgung nih tentang jumlah hakim yang sekarang menjadi genap, sisa 8 karena yang Anwar Usman sudah nggak boleh ikut nih Prof. Kalau menurut Prof Bowo sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Ya, memang Anwar Usman nggak boleh ikut tentang masalah tentang masalah ini aja ya Prof ya. Karena statusnya hanya dinonaktifkan ya kemarin ya tentang Prof. masalah pemilu kan. Tapi kalau yang persoalan yang lain boleh. Masih boleh. Jadi 8. Lalu kalau misalnya 4-4 gini Prof, tadi sudah sempat Prof singgung, seperti apa nih Prof? Kan draw. Kalau 4-4 nggak bisa, karena harus 5-3. Kalau 5-3, apakah permohonannya, apakah dikabulkan kan itu, atau ditolak kan itu, ya itu tergantung. Kalau permohonannya oke, dimenangkan, berarti bisa nantinya persoalan apakah ini nantinya permintaan dari pemohon itu apa kan itu. Berarti apa? Bisa saja terjadi. Nah ini akan ada sesuatu, mudah-mudahan jangan seperti ini. Tapi ya semua tergantung dari hakim. Tapi itu kan kalau 5-3 Prof. Kalau 4-4 lalu seperti apa Prof? Nah kalau 4-4 ini berarti tidak bisa.
kalau 44 yang harus 53. Kalau 44 berarti bagaimana? Draw kan ini kan. Oke. Nah berarti nggak mendapatkan keputusan apa-apa, nggak Prof? mendapatkan keputusan apapun. Oke. Berarti keputusan ini menang kalah nggak bisa dong. Oke. Iya kan? Iya, Nah Prof. kalau menang kalah nggak bisa bagaimana? Berarti apa? Berarti bisa permohonannya tidak dikabulkan kan? Oke. Ya kan? Iya, Tidak Prof. diterima lah. Kalau 53 baru bisa. Nah ada yang kalah, ada yang menang. Persoalannya kan gitu aja. Oke. Bukan memberikan apakah ini memberikan suatu pelajaran bagi kedepannya tentang pemilu, jangan sampai terjadi seperti ini. Apakah ini sebagai salah satu pembelajaran atau apa? Tapi yang ini serius kelihatannya. Nah, keseriusannya ini ditonton orang banyak. Jangan sampai nanti mengulang kedua kali. Maksudnya jangan terulang lah ini. Seperti itu sebetulnya. Oke, tapi kan itu jadi nggak adil ya, Prof, kalau misalnya 44 dan ada yang ditolak ya? Itu nggak adil kan? Berarti harus 53. Oke, nanti Nggak bisa itu. Kalau 53 harus berarti apakah ditolak, apakah diterima, kan aja. Permohonannya itu bagaimana? Oh, kalau menang, kalah itu berarti 53. Kalau 44 nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, bagaimana nantinya? nggak menghasilkan ini kan nggak keputusan. adil. Oke. Jadi inilah menjadi kepincangan dari keputusan hakim. Kenapa? Ke-8 hakim itu semua itu tidak bisa menjadi salah satu. Kalau contohnya ini kalau di BN itu yang kuasa ketua majelis 1 suaranya nggak dipertimbangkan, majelis 2 nggak dipertimbangkan. Yang penting adalah ketua majelis kalau di pengadilan ya. Tapi kan nggak disenting. Kalau ada 3 disenting ini menjadi persoalan. Berarti nggak apa harus berarti nggak sependapat juga. Tapi kalau 44 ini semua sependapat ya alhamdulillah. Kalau 44 tidak sependapat atau sependapat ini menjadi satu persoalan. Nah kecuali ketika ada ketuanya 1 tambah Anggotanya 8. ya kan? Ketua nggak bisa tidak mempertimbangkan yang lainnya, semua kan 44 ini yang lagi uniknya demikian. Oke. Pertama kali ini Kali dalam sejarah Indonesia dalam ya. sejarah MK di Indonesia ini ya. Oke, Prof. Tapi kan tidak hanya menghadirkan 4 menteri ya, Prof. Ya. Dari kubu 01 juga mengusulkan ingin menghadirkan Presiden Joko Widodo sebagai saksi. Menurut Prof Bowo, secara mekanisme apakah itu memungkinkan? Karena negara kita negara hukum ya. Negara kita adalah negara konstitusi. Negara kita hukum adalah yang paling tertinggi, bukan politik. Itu bisa dipanggil. Joko Widodo bisa dipanggil, datang kok dia. Kalau atas permintaan loh ya, atas permintaan dari pemohon. Tapi tergantung dari hakimnya. Ketika dia yang memanggil hakim konstitusi, MK, hakim konstitusi loh ya, yang manggil otomatis harus ya, Prof ya. Harus. Jadi dia mempertanggungjawabkan juga keterangannya. Oke. Karena kalau ini kan menjadi satu persoalan bahwa inilah ternyata apakah yang menjadi apakah ini sistem presidensial atau memang parlementer, ini menjadi satu teka-teki ya bagi saya juga. Jadi apakah ini, tapi yang jelas kalau ada panggilan bisa datang. Oke. Datang. Jadi presiden pun memungkinkan untuk dipanggil apabila memang pemohon meminta dan MK menyetujui ya, Prof. Nah, kalau MK meminta agar presiden selaku pemerintah negara dipanggil, dia datang. Kalau nggak datang, berarti ada alasan yang tepat untuk tidak datang. Apakah ada alasannya? Apakah ada dasar hukumnya? Oke. Nah, kenapa? Karena memang di dalam konstitusi, memang negara kita adalah negara hukum. Kalau kita melihat konstitusi kita loh ya, semua tunduk pada hukum. Baik. Datang. Kalau saya, prediksi saya akan datang. Kalau nggak datang, harus menunjukkan dasar apa yang nggak bisa datang, harus. Dasarnya ya, Iya. Prof. Oke. Jadi harus MK itu diyakinkan dengan suatu alasan-alasan. Meyakinkan suatu hakim MK-nya harus diyakinkan. Oke.
Baik, Prof. Nah, Prof, ini kan kedua kubu baik 01 dan 03 juga sama menyoroti dugaan kecurangan dalam proses pemilu tahun ini. Berbagai bukti dan kesaksian dihadirkan untuk mendukung materi gugatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi. Apakah menurut Prof Bowo secara hukum materi gugatan yang diajukan ke MK ini sudah tepat sesuai dengan kewenangan MK yang menangani sengketa hasil Pilpres? Ya, karena saya coba ya tentang bagaimana tentang masalah permohonan pertama. Permohonan diajukan, nah, terus kemudian ada arahan, kemudian setelah ada arahan kemudian ada penetapan, kemudian sampai penetapan ada sidang panel. Berarti persidangan ini adalah menurut pandangan saya berarti oke. Tapi kan ini Prof, menurut salah satu saksi dari tim pembela 02 menyebutkan bahwa MK itu tidak berwenang mengadili perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang TSM. Menurutnya perkara tersebut semestinya diadili oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022. MK hanya berwenang mengadili keberatan terhadap hasil perhitungan suara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bagaimana menurut Prof Bos? Ini kan sudah sidang panel, berarti punya kewenangan, sudah disidangkan. Oke. Iya kan? Ini kan sudah disidangkan, kecuali belum disidangkan loh ya. Ada diskualifikasi ya. Pertama kan belum bisa. Pertama kan belum, karena sudah sidang panel berarti apa? Ada suatu semua sudah ketika permohonan diajukan, semua sudah melihat semua. Kedelapan itu tahu, materi gugatan sudah tahu semua. Oke. Nah, ketika ada suatu hubungannya dengan pengarahan, kalau sebelumnya memang menteri tidak pernah dipanggil kan, hanyalah sebagai salah satu wakilnya. Contohnya gugatan tentang merek katakanlah ya, yang presiden diwakili, dari presiden diwakili, dari kementerian, dari DPR diwakili. Kalau ini enggak, ini kan enggak diwakili, langsung datang. Biasanya diwakili cukup, tapi ini enggak kan. Berarti kan ini sesuatu yang memang benar-benar luar biasa. Oke, baik Prof. Biasanya eksekutif ini hanya diwakili, tapi ini enggak. Oke, Prof, ini kan ada salah satu materi gugatan adalah kedua kubu 01 dan 03 sama-sama mempermasalahkan proses pencalonan cawapres Gibran Raka Buming Raka yang dianggap tidak sesuai konstitusi. Apakah secara hukum menurut Prof Bowo sifat gugatan tersebut cukup kuat? Karena kan kalau memang mau mempermasalahkan itu seharusnya dari awal, Prof, ketika pencalonan Gibran. Aku diterima ya, gugatannya maksudnya disidangkan. Kalau disidangkan berarti kan nanti apakah ini permohonan itu dikabulkan atau tidak, apa permohonan dimenangkan atau tidak, tergantung hakim sekarang. Berarti tidak. Jadi ini putusan tergantung hakim, saya nggak bisa pada pemohon dan termohon atau Bawaslu dan KPU maupun dari pihak-pihak paslon, tapi semua ini sekarang berkiblat pada hakim yang buat suatu keputusan, buat undang-undang terukir dalam hakim MK. Oke, jadi tidak terlambat ya Prof untuk mempermasalahkan tentang gugatan pencalonan Gibran sendiri ya Prof? Sudah diterima. Sudah diterima ya Prof? Diterima dalam arti disidangkan. Sudah disidangkan, proses ini sudah disidangkan sesuai dengan aturan hukum acara tentang MK ini. Oke. Kecuali nggak sesuai dengan acara hukum MK, berarti apa? Berarti memang benar-benar ini adalah pengujian oleh baik lawyernya bagus semua ini. Tapi jangan sampai ada ketika ada saksi dan sebagainya nanti ada pelecehan dan sebagainya, harus tertib lah. Tertib sesuai dengan hukum acara. Jangan sampai nanti tidur dan sebagainya, jangan ini. Kalau nggak tidur lebih baik jangan duduk di situ. Karena emang ada yang tidur Prof waktu sidang kemarin Prof? Ada yang tidur. Ketiduran apa tidak? Nggak boleh. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu ya Prof ya? Iya, tidur gini, nggak boleh itu. Harus siap kalau itu memang itu sudah ada di dalam persidangan MK itu ada jamnya. Tertib jam 9.30, sebelum jam 9.30 lawyer harus hadir. Setengah jam, bahkan 1 jam loh. Gak main-main. Jadi sudah ada, itu adalah menunjukkan apakah sudah siap. Dan keseriusannya Prof keseriusannya, ya. Ketika hakim hari ini dengan perkara nomor sekian-sekian, siapa yang hadir di dalam persidangan sebagai pemohon? Saya yang mulia, saya yang bernama Profesor
Sunarno Edi Wibowo selaku kuasa hukum dari pemohon dengan nomor 162 PPU dan sebagainya itu sudah siap. Mesti dipanggil. Setelah itu siapa lagi yang hadir? Nah, yang dihadir siapa? Itu saya tahu. Kuasa hukumnya berapa? 5, 1, 2, 3. Yang hadir lah. Di mana Prof Sunarno? Oh, masih ada sidang. Oh, tidak hadir. Itu begitu. Pada waktu awal sudah didengarkan. Itu hati-hati. Jadi ini adalah merupakan satu bagian dari ibadah saya, dari amal edukasi saya pada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu sebetulnya. Masyarakat nggak tahu apa sih di MK kan nggak semudah apa yang bayangkan kan. Nah, makanya saya sampaikan di sini yang disampaikan sebetulnya Surabaya TV itu alhamdulillah ya. Ini adalah edukasi yang gratis ya. Iya, Prof. Biasanya Prof dibayar nih. Tapi di sini memberikan suatu ibadah kan, amanah kan. Betul, Prof. Bener gak kan? Edukasi hukum kepada masyarakat yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Iya. Oke, Prof, kita kembali ke topik ya, Prof. Sementara itu kan kita tahu tim hukum PDI Perjuangan itu resmi mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada Selasa 2 Maret lalu. Gugatan ini diajukan karena KPU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu Presiden 2024. PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu terkait dengan tindakan KPU sebagai penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu yang telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Dalam hal ini pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa pengajuan gugatan kepada KPU melalui PT UN dan bukan MK, Prof? Ya, ini hanyalah satu keputusan. Keputusan KPU itu adalah merupakan bagian dari administrasi. Ya, adalah keputusan yang berhubungan dengan individu konkret dan final ya, sesuai dengan pasal 3 kalau nggak salah. Jadi keputusan itu keputusan pejabat tata usaha negara, bukan undang-undang ya. Kalau undang-undang sudah ditentukan bahwa MK memutuskan tentang berhubungan dengan penghitungan dan sebagainya pemilu. Tapi ini keputusan dari KPU. Nah, seharusnya pada waktu penetapan dibacakan itulah. Nah, karena belum 90 hari masih bisa. Karena waktunya penetapan setelah diterima itu 90 hari. Kalau lebih dari 90 hari itu pun harus ada satu namanya banding administrasi. Yang dimaksud banding administrasi sesuai dengan perma itu adalah ketika KPU keberatan diterima, diabaikan, di atasnya juga pada itu tadi sudah bersesuaian. Kalau saya seperti itu. Makanya diterima oleh PT UN. Karena dianggap, tapi ini batal, tapi bagaimana? Karena ini sudah dilaksanakan. Ini yang menjadi kekacauan. Kenapa nggak dulu-dulu? Betul, Prof. Kenapa? Itu menjadi satu persoalan bagi pemikiran saya. Kenapa pada waktu dulu itu kan KPU itu kan di PT UN kan, bukan di MK kan? Loh, itu sebetulnya apakah terlambat atau tidak? Itu nanti keputusan di tangan hakim. Nah, ini yang menjadi satu persoalan yang memang kenapa kok nggak dulu-dulu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Loh, kok nggak dulu sih? Kan ini keputusan KPU, keputusan adalah keputusan PT UN. Di bawah undang-undang. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini ya memang yang merepotkan juga ya. Terlambat atau seperti apa menurut Prof Bowo? Nah, 90 hari. Ada pasal 55-nya itu. 90 hari sejak apakah itu sudah masuk keputusan KPU itu ada lebih dari 90 hari atau belum. Kalau lebih berarti harus adanya sesuatu dismissal. Apa itu, Prof? Dismissal itu ada tengah waktunya sudah habis. Seperti expire date-nya gitu ya, Prof ya? Ada kalau di PT UN ya. Baik. Apakah hasil gugatan PT UN itu bisa berjalan beriringan dan langsung berpengaruh pada hasil gugatan di MK, Prof? Nah, itu adalah salah satu hanyalah sebagian mempengaruhi tentang gugatan di MK ini, sehingga itu dilemparkan sebagai satu alat bukti. Bisa saja bukti yang lain, tapi alat bukti tadi saya singgung pasal 44 tadi, alat bukti adalah satu bukti data, bukti ahli, ada saksi yang lain, saksi fakta kan, ada kan sudah
data-data yang saya sampaikan, permohonan dan sebagainya bisa dimasukkan di dalam satu bukti. Makanya ini untuk apa? Untuk mempengaruhi di dalam suatu hakim yakin bahwa ini adalah benar gitu loh. Untuk supaya hakim MK itu yakin bahwa ini gugatan ini seperti ini gitu loh. Oke. Sebetulnya itulah. Oke, baik Prof dan juga pemirsa, kita akan break sejenak. Nanti kita akan lanjut lagi ke segmen terakhir di mana Anda bisa langsung melakukan tanya jawab kepada Prof Bowo. So jangan kemana-mana, tetap di Hukum di Mata Bowo. Cheers in the house, yo! Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Gangguan radang sendi bisa terjadi dan menyerang siapapun, khususnya orang dewasa. Begitu juga dengan penyakit mata dapat menyerang setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan sendi harus disikapi dengan serius dan mendapatkan penanganan yang tepat, karena jika tidak dapat menyebabkan kelumpuhan. Begitu juga dengan penyakit mata, apabila tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerusakan, bahkan dapat menjadikan kebutaan. Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal, tulang, sendi, dan mata yang berada di Jalan Gunung Sari, Kota Surabaya, nomor 196, depan SPBU, Surabaya Barat. Upaya penyembuhan melalui terapi herbal dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi, osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya. Hanya dengan beberapa kali mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan di pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini juga mampu mengatasi penyakit mata, katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Pastikan Anda untuk mencoba pengobatan alternatif terapi herbal, tulang dan sendi, serta mata sebelum dinyatakan sangat parah hingga harus menjalani operasi. Saat ini, banyak pasien yang sudah merasakan keampuhan pengobatan kami. Saya pernah menderita penyakit mata katarak. Saya sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Setelah saya berobat di klinik pengobatan herbal tanpa operasi, mata, tulang, dan sendi, 2 kali saya berobat, langsung sembuh. Sekarang penglihatan saya normal kembali. Awal gejala yang saya alami itu nyeri sendi di lutut yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Dan akhirnya saya berobat ke pengobatan tulang dan sendi tanpa operasi. Setelah melakukan 3 kali terapi, nyeri sendi yang saya rasakan itu hilang dan saya pun dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi herbal, tulang, sendi, dan mata untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Mau jalan-jalan ke luar negeri? Korea? Jepang? Atau mau umroh ke Tanah Suci? Atau kamu mau yang ini? Mobil listrik Wuling Bingo dan uang tunai 30 juta rupiah setiap bulannya. Jangan sampai ketinggalan, JFX Gold X Gold Championship 2024 sedang berlangsung dari Februari sampai Desember 2024. Transaksi fisik emas di Postpay Gold sekarang. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk bawa pulang hadiah grand prize yang bombastis. Ada 3 kategori yang bisa kamu ikuti.
Tiap peserta bisa loh memenangkan lebih dari satu kategori. Kompetisinya gratis. Tunggu apa lagi? Buktikan kehebatanmu Dalam menabung fisik emas bersama kami. Yuk download Postpay sekarang. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, ini kayaknya kita pembicaraan sudah mulai semakin memanas nih Prof. Ini ada pernyataan Prof, kalau saya boleh kutip pernyataan dari Ketua Tim Kuasa Hukum 02 Prabowo Gibran tuh, Prof Yusril sempat mengatakan bahwa dalam undang-undang itu tidak mengenal yang namanya pilpres ulang, yang ada hanya putaran kedua. Gimana kalau menurut tanggapan Prof Bowo? Iya, itu kan kebetulan Prof Yusril adalah bagian dari ketua tim kan. Ketua tim pembela nomor 02 kan. 02. Berarti opini dong. Opini ya Prof opini ya? jangan. Nah kalau saya boleh, itu bisa. Artinya sebetulnya pilpres ulang tuh memungkinkan ya? Iya, tergantung dari putusan loh nanti. Putusan MK ini loh ya. Saya bicara kalau itu menyampaikan, silakan disampaikan di dalam persidangan. Itu baru bukan opini. Ini adalah fakta. Jadi antara fakta dan opini dan narasi itu harus dibedakan. Ya, harus benar-benar. Kenapa? Ini semua ini gak main-main ya. Semua melihat ya. Ini orang pakar-pakar melihat semua. Apa itu narasi? Apa itu fakta? Apa itu opini? Harus dijelaskan. Ketika menyampaikan itu di persidangan, itulah yang menjadi kekuatan. Itulah nanti menjadi satu pertimbangan hukum. Itulah baru nantinya ketika jadi keputusan hukum berarti undang-undang. Nah ini cakep dong, itu namanya cakep. Jangan opini, jangan narasi. Jadi jangan opini ya Prof? Janganlah. Salah satu orang yang bisa menyampaikan itu orang yang objektivitas, yaitu orang di luar, orang dalam. Nah ini benar-benar itu. Yang netral ya Prof ya? Ya netralitas itu harus digunakan. Kalau kita bicara ada satu ya. Saya selaku dosen juga dan selaku seorang advokat, berarti bicara pada dua, baik objektif dan subjektif. Nah, tidak boleh ini. Ketika saya ngasih perkuliahan, harus bicara yang objektif, harus bicara tentang teori hukum, harus bicara tentang filsafat hukum, ya, bicara normatif dong, ya, dan bicara tentang data-data yang berhubungan dengan adanya jurisprudensi, ya kan, adanya bicara tentang pendapat-pendapat tentang pakar. Salah satu ketika saya ngajar tentang perkuliahan, saya ngajar pasca sarjana soalnya, ya. Nah, kemudian kalau saya bicara masalah di hubungannya dengan seorang lawyer, mesti nggak mungkin seorang lawyer, harus semua itu salah, harus dibenarkan, kalau bisa dibebaskan, masa harus disalahkan? Nggak mungkin kan? Nah ini adalah suatu ilustrasi bagi seorang antara bicara objektif dan subjektif, ya. Kalau kita bicara yang objektif ya kita bicara harus memberikan satu perkuliahan di mahasiswa, ya, selaku dosen. Tapi kalau sudah menjadi seorang advokat, saya bicara tidak seperti itu. Lain lagi bicara saya, bicara bagaimana membela kepentingan sesuatu klien, kepentingan hukum yang tapi yang bermartabat dong. Ya enggak? Iya, siap Prof. Bermartabat tuh saya. Bermartabat ya Prof iya ya. Dong. Siap. Ya. Prof ini kita kembali lagi berbicara tentang hak angket ya Prof. Seperti yang kita tahu kalau sebelum namanya hak angket itu kan fungsinya adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan, nah Prof. Sebelum amandemen UUD 45 yang penanggung jawab pemilu adalah
presiden. Namun setelah amandemen, penanggung jawabnya sudah bukanlah presiden, tapi melainkan KPU, yang mana KPU adalah lembaga independen. Nah, pertanyaannya Prof, apakah bisa hak angket itu ditujukan kepada KPU, yang mana KPU itu bukan bagian dari pemerintah? Ya, ini adalah pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan persoalan carut marutnya hukum ya. Kalau kita bicara yang ada subjektivitas, ya sebetulnya nggak boleh kan gitu. Kalau subjektivitas nggak boleh. Kalau subjektivitas boleh. Karena hukum itu adalah apa yang disampaikan Mbak Angel. Ada putih dan merah, putih dan ungu, hitam dan putih, kan begitu, ya kan? Betul. Tergantung dari mana yang menjadi kekuasaan. Ya siapa yang kuasa, itulah yang menang. Saya nggak bicara masalah yang saya sampaikan bahwa kita harus menganut hukum yang bermartabat loh ya. Itu nomor satu kalau saya seperti itu. Kita contohnya kalau ada putusan MK itu putusan etika, itu lebih tinggi daripada normatif, ya kan? Nah, kalau antara masalah saya kebenaran apa sih sebetulnya etika dan moral itu menjadi satu kesatuan, menjadi salah satu ketika orang yang punya ilmu, contohnya ilmu hukum, ini harus ada dua persoalan. Moral dan etika itu memang menjadi dalam dan otak, ini penting. Tapi sekarang enggak, ketika kekuasaan dijalankan enggak bisa apa-apa. Saya bicara ini adalah memang ketika saya bicara teori menang, tapi dalam satu fakta di persidangan kalah. Bagaimana saya menemukan sesuatu yang konkret pada diri saya ketika memberikan perkuliahan? Lain antara teori dan hukum, teori dan fakta, ini masyarakat, makanya masyarakat bahwa seperti ini. Yang menilai adalah siapa? Sekarang yang menilai adalah masyarakat yang melihat Surabaya TV sekarang ini. Apakah hukum seperti ini kalah menang? Bagaimana kalah menang? Bagaimana hitam putih? Saya ini hukumnya bagus, teorinya bagus, datanya bagus, ya kan? Contohnya kalau perdata itu menyampaikan kan data, bukti. Bisa saja bukti itu dikesampingkan, boleh. Siapa yang mengesampingkan? Hakim dong. Hakim MK nanti yang memutuskan itu. Tidak bisa apa-apa. Kalau hakim memutuskan itu menang kalah, kabul enggak, kuat enggak, menang kalah dan sebagainya, itu tergantung dari hakim. Nah, hakim ini sekarang menjadi 8. Nah, kalau dulu 9. Tadi saya bicara ini concurring dan dissenting. Tapi sekarang ini 4-4. Bagaimana 4-4? Nah, masa draw? Kan nggak bisa kalau draw. Nggak ada putusan draw. Menang kalah kan ini. Nah, inilah nanti menjadi satu persoalan yang unik tapi menarik sekali ini, luar biasa. Sekarang putusan yang MK ini luar biasa, siapa nanti itulah. Jadi masyarakat makanya sekarang dibuka dan terbuka. Oleh kenapa? Karena sidang terbuka dan dibuka. Katakanlah jangan sampai di luar persidangan memberikan satu komentar. Ketika komentar digunakan pada waktu di persidangan, ketika keberatan di persidangan, ketika adanya suatu fakta-fakta dibenar, tunjukkan fakta apa yang tidak benar, fakta apa itu sudah masuk ke persidangan. Ketika di luar bukan lagi adalah fakta hukum. Fakta dan komentar sebaiknya dilakukan pada saat di dalam pada waktu di sebetulnya yang mulia, saya keberatan dengan adanya ABCD, nanti hakim bagaimana? Siap-siap. Karena saya keberatan dengan saksi adalah saksi ahli yang bernama A. Ternyata apakah yang menjadi saksi ternyata tidak bidangnya. Saya mohon agar bidangnya apa? Harus ditanyakan lebih dulu. Ya. Kan gitu. Apa sebetulnya? Apakah ini saksi ini adalah merupakan ahlinya? Apa ahli pidana, ahli perdata, ahli tata negara? Kan gitu. Seperti yang ada di sidang kemarin ya Prof ya, mendatangkan saksi ahli dari Prof Edi, tapi ada yang walk out karena tidak menerima karena saksi ahlinya ada Prof Edi ya Prof ya? Iya, ada Prof Edi, boleh saja. Tapi apakah hakim menerima enggak? Ketika hakim menerima, ketika walk out silakan, tapi nantinya jangan bicara. Kalau menolak, nggak boleh bicara, nggak boleh tentang memeriksa saksi ahli yang diperiksa. Nah itu lebih bahaya. Apa kata kalau penentuan yang saya ya diterima aja. Kenapa diterima? Meskipun tidak bidangnya. Ketika hakim nggak mengabaikan loh ya,
Hakim menerima ya silakan, di situ nanti bagaimana fakta itu dituangkan di dalam persidangan. Oke, baik, menarik Prof. Sekarang kita sudah kehadiran teman-teman dari UINSA dan Tomo. Boleh ya Prof kita kasih waktu untuk bertanya-tanya kepada Prof Bowo? Dari mana? Dari UINSA Prof. UINSA, monggo, Iya, silakan. silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Rafif Karhafiz dari UINSA. Pertanyaan saya adalah bagaimana dampak putusan MK terhadap kebijakan-kebijakan nasional yang akan diambil oleh pemerintahan yang akan terpilih? Oke, baik, terima kasih, Baik, terima atas kasih ya. pertanyaannya. Pertanyaan bagus Bagaimana, sekali. Prof? Iya, ya semua itu keputusan berdampak dari kebijaksanaan, gitu. Akan berdampak sekali. Keputusan adalah mengikat, baik kebijaksanaan maupun hukum, baik kebijaksanaan dari pemerintah maupun negara, berdampak. Oke. Ya memang saya sampaikan dulu. Kalau nggak berdampak, nggak putusan. Contohnya, putusan akan berdampak, putusan A mesti ada pro kontra, tidak akan mungkin. Nah, yang berdampak adalah tadi ada pro kontra, silakan. Tapi bagaimana nantinya, ya toh? Contohnya putusan MK ya nomor 90 kan berdampak, tapi kan sudah putusan. Berdampak apa saja di situ, tapi kan sudah putusan kan. Nah, contohnya seperti itu. Oke, terima baik. kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ya. Kita persilakan untuk pertanyaan Ya. kedua. Waktu di tempat kami sediakan. Perkenalkan, nama saya Vanesha Yuli Arianti, saya dari UINSA. Saya ingin bertanya, bagaimana proses pengujian perselisihan hasil pemilihan umum oleh MK dalam konteks Pilpres? Ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Wani. Ya, Ini inilah. yang ditanyakan adalah prosesnya, Prof. Iya. Proses perselisihannya. Iya, itu memang proses perselisihannya ya. Kalau proses perselisihannya berapa banyaknya dan sebagainya, otomatis penghitungan. Oke. Perselisihan ya. Penghitungannya bagaimana dan sebagainya. Kan gitu. Kalau pengujian di MK. Tapi kalau yang lain silakan, tergantung kalau itu perselisihannya, ngitung perselisihan berapa besarnya, otomatis kan A paslon 1, 2, 3, nah, itu perselisihannya. Yang banyak 2 kan, sudah selisihnya terlalu tinggi. Selisihnya terlalu tinggi, Iya. betul, Prof. Tapi ada sesuatu yang lainnya kan, itu lain. Tergantung apa yang dimohonkan oleh 1 dan 3 kan itu. Nah, itulah nanti. Kalau perselisihan jelas kalah. Kenapa? Sangat-sangat tajam sekali, berapa 58 atau berapa kan gitu. Selisih angkanya ya, Itu Prof. angkanya. Tapi ini bukan perselisihan ya. Ini lain ya. Oke. Tapi ya diterima oleh yang benar-benar nantinya menjadi satu persoalan-persoalan. Jadi hukum yang menarik sekali. Ini bukan, ini hanya di Indonesia, ini dunia sebenarnya. Ya, MK ini dunia, makanya hati-hati, berdampak juga akhirnya, gak main-main. Saya berharap ya nantinya bagaimana nantinya putusan itu supaya melegakan masyarakat, sehingga nantinya jangan sampai masyarakat atau rakyat itu sedih dikarenakan putusannya nanti otomatis ada putusan itu ada adil dan tidak adil, yakin saya. Ada pro kontra, yakin. Itu adalah hal yang biasa. Semoga nanti kita mendapatkan putusan yang terbaik ya, Prof, pada yang akhirnya. terbaik lah nanti itu bisa diterima oleh masyarakat, Oleh oleh rakyat masyarakat. sendiri. Siap. Itu Pak Wan ya. Itu tadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Prof, boleh Ya. kita kasih waktu? Boleh, ya? boleh, Mbak Silakan, Yu. waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Nabila dari UINSA. Iya, Nabila. Apakah keputusan MK dalam memenangkan Pilpres 2024 akan berdampak pada ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Kembali lagi ke tidak netralan, Prof. Bagaimana menurut Prof Bowo? Ya, berarti- Apakah ini ada kaitannya dengan usulan dari 01 tentang pemanggilan Presiden Jokowi sebagai saksi nanti di sidang Ya, MK? itu memang adalah kenetralan diuji nantinya. Inilah yang nantinya menjadi satu persoalan. Jangan sampai nanti, ya memang apa yang disampaikan demikian ya. Iya, iya, ini kenetralan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai nantinya ketika pemilu yang tahun 2029 jangan sampai ketika menjadi, kecuali kalau presiden itu adalah merupakan satu calon ya. Oke. Tidak ada masalah. Ketika kalau sudah nggak calon nggak boleh itu sebetulnya. Tapi ini menjadi satu yang nampaknya banyak ya
kontra semua. Tapi semua itu adalah hal yang biasa, lumrah lah. Kalau ketidak netral dan sebagainya itu tergantung dari tanggapan dari masyarakat. Tapi baik akademisi ketika ngomong nggak kenetralan itu seperti itu banyak itu, banyak para guru besar seperti itu. Tapi kembali lagi nantinya bagaimana ketika Presiden dipanggil untuk sebagai salah satu saksi, itulah nanti baru tahu ya, dari masyarakat jangan melihat apa netral atau tidak. Tapi sekarang itu kita sudah akan menjadi sesuatu ujian kan. Nanti Pak Jokowi kan dipanggil, bagaimana nanti sikapnya kan itu. Baik, siap. Kita lihat saja ya Prof Lihat saja hasilnya. ya. Semoga nanti hasilnya bisa menjadi mendapatkan yang terbaik untuk seluruh. Iya, saya nggak bisa berani menyimpulkan ya. Kalau kenapa nanti ada pemanggilan soalnya ya. Kenetralan kan diuji, akan dilihat saja nanti. Nanti tentang pemanggilan kita akan bahas di segmen selanjutnya, di episode selanjutnya Prof. Kan kita tahan dulu. Dan pemirsa, terima kasih Prof Bowo atas waktunya. Terima kasih teman-teman dari UINSA yang sudah hadir untuk menjadi audiens. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Fanya Seliat pamit undur diri. Salam Surabaya TV.